Halo teman-teman, baik pertama-tama yang saya hormati Bapak Boma Junaldi SEMM selaku dosen mata pengampu mata kuliah pemasaran dan promosi. Perkenalkan, nama saya Murniati Laia dari Prodi Manajemen dengan NIM 289215059. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya. Jawaban dari tugas UTS saya, di mana soalnya ada 5. Yang pertama, sebutkan pengertian pasar, pemasaran, dan manajemen pemasaran menurut beberapa ahli. Yang kedua, jelaskan secara lengkap lingkungan pemasaran. Yang ketiga, jelaskan yang Anda ketahui tentang teknik metode perencanaan strategis yang populer digunakan untuk mengevaluasi pasar dan gambarkan. Yang keempat, sebutkan manfaat mengetahui dari produk life cycle dan jelaskan serta contoh produk yang dapat bertahan beberapa generasi di Indonesia. Yang kelima, agar produk yang dibuat oleh perusahaan dapat diterima oleh konsumen adalah dengan cara penetapan strategis yang tepat. Sebutkan langkah-langkah penerapan strategis pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari saya. Jawaban yang pertama yaitu pengertian pasar menurut ahli. Menurut Kotler, pasar adalah tempat yang terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama. Menurut Enbrecht, DKK, pasar adalah tempat penjumpaan antara pembeli dan penjual. Pengertian pemasaran menurut para ahli. Menurut Santon, pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk menerangkan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk yang dapat memuaskan keinginan dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Melidrum, pemasaran adalah proses bisnis yang berusaha menyelaraskan antara sumber daya manusia, finansial, dan fisik organisasi dengan kebutuhan dan keinginan para pelanggan dalam konteks strategis kompetitif. Pengertian manajemen pemasaran menurut beberapa ahli. Menurut Peter R. Dickson, manajemen pemasaran adalah kegiatan organisasi yang terlibat dalam memahami apa yang konsumen inginkan dan bagaimana mereka berperilaku. Menurut Ben M. Eni, manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau perusahaan. Jawaban nomor 2, lingkungan pemasaran adalah para pelaku dan berbagai kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atas suatu perusahaan dalam lingkungan meraih tujuannya. Terdapat 5 lapisan lingkungan pemasaran. Yang pertama, lingkungan pasar. Yang kedua, lingkungan organisasi. Yang ketiga, lingkungan makro. Yang keempat, lingkungan eksternal. Dan yang kelima, lingkungan pemasaran internal. Fungsi lingkungan pemasaran yaitu yang pertama, penting untuk perencanaan. Yang kedua, memahami pelanggan. Yang ketiga, mengetahui atau menciptakan tren. Yang keempat, mengetahui ancaman dan peluang. Dan yang kelima, memahami pesaing. Nomor 3, yang saya ketahui tentang teknis metode perencanaan strategis yang populer yang digunakan untuk mengevaluasi pasar yaitu kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat kinerja operasional, di mana dengan metode ini kita dapat memastikan bahwa karyawan dan pemangku kepentingan lainnya bekerja menurut tujuan bersama tentang hasil yang diinginkan, serta menyesuaikan arah organisasi saat terjadi perubahan. Sebagai gambarannya, perusahaan mobil di Indonesia tersebar luas dan memiliki rencana strategis sendiri. Caranya yaitu dengan menerapkan visi dan misi. Visinya, mobil adalah pendamping seseorang menjelajahi kehidupan yang penuh warna. Apalagi dari dulu mobil adalah kendaraan primadona karena dapat menampung lebih dari 3 orang dan pastinya berpergian menyenangkan. Misinya, sejatinya perusahaan mobil mengedepankan kepuasan konsumen sehingga tersedia berbagai desain merek pastinya dapat menjangkau semua kalangan sesuai kebutuhan. Jawaban nomor 4, yang saya ketahui tentang product life cycle yaitu siklus hidup produk atau product life cycle adalah siklus yang pasti terjadi dalam suatu produk. Menurut Anderson dan Zeidham,
Pengertian siklus hidup produk adalah konsep yang menggambarkan rangkaian tahapan dari satu produk hingga layak dipasarkan dan dikonsumsi khalayak umum. Manfaat dari konsep siklus hidup produk adalah membantu para pengambil keputusan untuk memahami dinamika produk dan pasar. Dalam hal ini, penggunaannya sebagai alat perencanaan. Sebagai daur hidup, produk ini akan memperjelas berbagai tantangan pemasaran yang ada serta alternatif strategis yang bisa diterapkan. Contoh produk yang dapat bertahan beberapa generasi di Indonesia ada teh botol sosro, Frisian Flag, dan Pepsodent. Yang terakhir, jawaban nomor kelima yaitu langkah-langkah penerapan strategis pemasaran. Yang pertama, kenali pelanggan Anda. Yang kedua, lakukan promosi. Yang ketiga, pilih lokasi strategis. Yang keempat, gunakan internet marketing. Dan yang kelima, jalin hubungan dengan pelanggan. Yang keenam, the power of focus. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya.